9 langkah ini Pak Pram, kita akan melangkah ke topik yang berikutnya terkait nanti agar guru memiliki jiwa milenial friendly. Di Kemendikbudristek Dikti ini sudah akan melaunching kompetensi guru yang baru, dan di setiap jenjang ada profilnya. Jadi ada profil guru SD, guru SMP, guru SMA. Kebetulan saya pengawas SMP. Profilnya itu bersahabat, di mana B-nya brilian, empatik, reflektif, sportif, antusias, hangat, adaptif, berkeadilan, akrab, dan teladan. Nah, ini semua sudah dilalui dengan kajian empiris maupun teoritis, Pak. Namun levelnya di guru ini masih sosialisasi, dan guru sendiri masih belum terbayang apa yang mau dilakukan. Nah, kita di masa-masa ini bagaimana bisa mengupgrade guru agar mendekatkan diri karena kalau guru SD ya bisa lebih dekat dengan anak SD, memperlakukan anak SD sesuai psikologi perkembangan anak SD, yang SMP juga. Nah, kiat, ini sudah masuknya kiat, Bapak. Bagaimana membantu para guru memiliki jiwa milenial friendly sehingga dapat lebih mensahabati murid? Saya melakukan banyak membuat konsep dan menginternalisasi corporate culture dan sekaligus school culture. Maka diperlukan sebuah kehati-hatian ketika kita membangun sebuah profil. Kalau tadi dikatakan profil bersahabat, pertanyaan saya, apakah profil dengan kepanjangan tadi sudah friendly? Jadi seringkali kita membuat profil itu berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan pembuat, berdasarkan sebuah pandangan diri kita atau tim kita, tanpa melihat, tanpa tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang dimana sebuah proses zaman itu berubah dengan cepat. Itu yang pertama. Ketika profil itu nanti tidak pas, tidak friendly dengan pengguna, itu berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itu terlanjur, ini harapan saya, cara mengkontekstualisasikan yang harus dirubah. Benar nggak ini friendly? Jangan-jangan dianggap friendly ketika sebelum pandemi. Tapi begitu sudah pandemi, sudah berbeda lagi apa yang dilakukan kaum milenial. Nah, ini yang harus diperhatikan. Penelitian ya, tidak perlu panjang-panjang dalam konsep, karena kita bisa mengakses banyak hal tentang hal yang berkaitan dengan friendly itu di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia teman-teman kita supaya lebih maju. Yang jelas adalah ketika kita hendak mengajak teman-teman tenaga pendidik itu millennial friendly, yang pertama sekali lagi, mereka harus punya pikiran, mindset sebagai milenial. Meskipun saya sudah usia di atas 50-an, tapi saya mau belajar dengan anak milenial. Saya mau mendengar. Yang menjadi persoalan adalah teman-teman guru ini tidak mau mendengar dengan anak-anak milenial. Gimana mau jadi milenial friendly? Bisa mau mendengar itu menggunakan teknik komunikasi. Teknik komunikasi yang sangat baik dengan sebuah prinsip 80-20. Jadi guru-guru lebih cenderung mendengarkan lebih banyak, 80%, 20% dia berbicara. Mengajak milenial friendly itu 80% berbicara, dia yang 20% mendengar, menyerap apa yang kita mau. Itu yang sangat penting, yang tidak banyak dimiliki oleh guru-guru kita. Karena guru-guru kita lebih suka belajar, dan proses pembelajaran guru kita berdasarkan template. Nah, ini yang harus dirubah. Sedangkan anak-anak milenial tidak ada template. Karena mereka berselancar dengan sebuah perubahan, berselancar dengan segala pengetahuan yang ada.
Itu dasarnya kalau guru-guru kita mau millennial friendly, sehingga dengan segala proses pembelajarannya itu konsep-konsep yang diinginkan anak-anak zaman sekarang bisa terpenuhi. Itu sih, Iya. itu penting. Konsep 80-20 itu sama dengan yang tadi, mengurangi ownership, karena sekian lama guru-guru itu kan teacher stock-nya lebih banyak daripada listen stock-nya, dan ketika melakukan pembelajaran virtual, guru-guru juga masih terjebak untuk keep on talking daripada listening gitu. Bahkan ketika mereka tidak yakin bahwa ketika melihat muridnya yang berbicara, muridnya yang menyampaikan sesuatu itu, mereka merasa belum menjadi guru, seperti itu. Nah, terkait dengan milenial tadi Pak Fran, nanti ketika kita mendampingi sekolah-sekolah yang agak pinggir, level keluhannya itu masih belum terjangkaunya teknologi oleh murid-murid mereka. Kemudian untuk akses saja mereka masih mengalami kesulitan, sehingga kalau kita membawa pemikiran, ayo kita berpikiran milenial, bagaimana ketika murid tidak mau mengunggah tugasnya, sebagai pengawas saya memberikan tawaran, misalnya bagaimana ikut mengikuti sosial medianya murid, karena saya yakin anak sekarang itu paling tidak, kalau Facebook sudah termasuk masa lalu kalau bagi anak-anak milenial ya, mereka ada di TikTok yang terbaru, Instagram yang sebelumnya, dan juga Twitter. Nah, hal-hal semacam itu ketika dilakukan, maka anak-anak pasti akan melakukan tugasnya disetor dengan lebih cepat. Ini hal-hal seperti ini Pak, yang masih kendala juga. Lalu kalau terkait yang teknologi tidak terakses sampai ke daerah pinggiran, seperti apa Pak untuk bisa menyiapkan? Jadi begini, teknologi itu bisa diupayakan untuk terakses sampai di pedesaan atau pinggiran. Beberapa teman saya yang juga hanya lulusan anak-anak STM itu bisa membuat provider-provider di daerah-daerah. Maka saya katakan, kita harus membangun partnership. Anak-anak STM sudah canggih-canggih. Mereka bikin provider di kampung-kampung dengan harga yang murah, bisa diakses. Itu mereka diberdayakan. Bisa bekerja sama dengan pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi mereka sudah siap kok, dengan para siswa SMK yang elektronika itu, ya itu mereka bisa diberdayakan, sehingga meminimais untuk terjadinya perlambatan proses atau disparitas begitu ya Pak ya. Oke, baik. Kita akan sama-sama sebarluaskan ini, sehingga tinggal akses lagi ya Pak. Oh, mana SMK yang punya kemampuan untuk ini, sehingga bisa syukur-syukur zero cost gitu ya Pak ya. Sekarang kita akan berdiskusi tentang leisure revolution. Ketika kita melihat bahwa di era sekarang ini orang sudah lebih pada level bukan lagi pemenuhan kebutuhan utama, makan, minum, rumah gitu, tetapi sudah meningkat di atas itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kesenangan, entertainment gitu. Sebetulnya kenapa ketika kita pernah berbincang sebelumnya, saya mantap Pak Kang, kita itu sebetulnya ilmunya itu sudah lama, kita saja kok belum segera bisa mendekati itu. Bahwa tadi saya mantap tentang joyful learning. Pada waktu saya belajar e-learning tahun 2006 itu Pak, di Busan tuh, oh ternyata tidak hanya baru elektronik, internet, di sana itu malah sudah larinya ke environment, engagement, dan juga entertainment. Sehingga mimpi bahwa sebuah pendidikan itu harus dibangun dengan edutaining gitu ya. Edutainment itu kan menjadi hal yang sangat perlu diupayakan, sementara guru masih mengajarnya sesuai dengan template tadi, itu bukan hal yang mudah. Nah, bagaimana kita bisa membantu guru keluar sehingga menyesuaikan dengan leisure revolution ini, sehingga orang punya banyak pilihan, murid-murid punya pilihan, dan jangan lupa guru pun sebetulnya punya pilihan untuk mengajar dengan edutaining gitu. Mari Pak. Jadi proses ini bukan bicara soal utility,
tapi bicara soal experience dan connection. Bicara soal experience dan connection ini, di mana guru harus diperlengkapi. Yang pertama-tama dirinya sendiri harus memiliki pengalaman itu, merasakan. Karena kalau dia merasakan dan terkoneksi, maka dia akan mudah untuk memberikan proses pembelajaran pada siswa. Supaya mereka bisa memiliki pengalaman dan terkoneksi, maka harus diciptakan yaitu memorable moment. Jadi setiap proses pembelajaran harus ada memorable moment. Memorable moment itu seperti apa? Itu banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh guru. Momen leaking, momen satisfaction, momen happiness, momen creativity, apa saja. Yang itulah sebetulnya yang saya pahami ketika di dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut diferensiasi. Jangan salah, membangun proses diferensiasi adalah memorable moment yang harus diciptakan. Momen di mana anak-anak punya creativity yang dihargai, di mana anak memiliki sebuah kebahagiaan, passion, itu diferensiasi. Tapi ketika guru tidak bisa melihat itu secara terpisah, menganggap semuanya general. Momen setiap anak berbeda. Kalau dia bisa diciptakan, itu sebetulnya membangun yang disebut entusiasme. Semangat setiap anak. Ketika anak punya semangat, sebenarnya anak itu sedang di-challenge, diprovokasi pikirannya, dan ketika terprovokasi pikirannya, dia menjadi anak yang mampu berinovasi. Ini jadi yang harus ditumbuhkan. Jadi PR kita banyak banget. Tapi saya yakin di Indonesia itu nggak kekurangan orang. Hanya saja kita perlu memberdayakan setiap orang. Kita harus mau berkolaborasi. Kita tidak pilih-pilih ini teman saya, tetapi kita harus memilih, Kemendikbudristek harus memilih orang-orang yang punya keahlian-keahlian, diberdayakan untuk membangun pendidikan negeri ini. Kolaborasi. Tidak bisa sendiri. Ya. Betul. Tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau dulu sebetulnya sejak lama pun bahwa RPP itu harus disusun berdasarkan perbedaan individu, tetapi guru belum di samping memang masih belum update tadi, juga belum memiliki willingness untuk melakukan itu. Dan kebetulan ketika saya menjadi fasilitator guru penggerak, salah satu modulnya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelum merancang desain pembelajaran mereka harus menganalisis tadi Pak, kebutuhan belajar siswa yang ada minat, gaya belajar, dan juga kecepatan belajar. Dan mereka akhirnya membuktikan bahwa dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, anak berkembang lebih maksimal. Gitu. Baik Pak Frans, terima kasih sudah banyak yang kita dapat dari Pak Frans. Mohon closing statement agar kita bisa semakin menguatkan para guru dan lebih mempersiapkan para pemimpin pendidikan, para kepala sekolah, para pengawas sekolah, dan kita bisa menghadirkan pendidikan yang bermutu meskipun tidak mudah di pembelajaran tatap muka terbatas nanti. Para sahabat pendidik dan kepala sekolah di seluruh Indonesia, juga termasuk pengawas sekolah, sudah waktunya kita melakukan sebuah transformasi di dalam dunia pendidikan. Kita harus menyelaraskan transformasi itu dengan sebuah perubahan yang ada. Di dalam proses penyelarasan transformasi dan perubahan yang ada, yang akan segera kita lakukan di dalam proses PTN terbatas ini, mari kita bangun sebuah ekosistem yang baru. Di dalam sebuah ekosistem baru ini membutuhkan sumber daya yang banyak. Libatkan mereka yang bisa kita ajak untuk mempercepat transformasi ini. Orang-orang di sekitar kita banyak yang memiliki kemampuan itu. Jalinlah sebuah relationship yang baik dengan mereka, sehingga kita akan menghadirkan dunia pendidikan yang baru. Dunia pendidikan Indonesia
yang akan segera memasuki pendidikan 4.0. Sehingga apa yang terjadi saat ini adalah sebuah titik pijak yang baik untuk memperbaharui negeri ini melalui pendidikan dan merdeka belajar. Amin. Sobat LPPKSPS yang berbahagia, terima kasih sudah mengikuti diskusi TLP dalam tema pembelajaran tatap muka terbatas bersama Pak Pom. Terima kasih sangat. Dan let's keep in touch untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share TLP.